Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke acara Ngobos episode 2. Ngobrol santai bareng PN Cibadak. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang mungkin banyak dikenal lingkungan Mahkamah Agung. Bapak ini bapak yang baik hati. Sekarang menjabat sebagai Panitera Muda Hukum. Perkenalkan Bapak Dwi Jauhartono SHMH. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Jauhartono. Saya sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Cibadak. Oke, baik Bapak. Bapak izin. Siap. Tidak kenal maka tidak sayang. Tadi sekilas sudah Bapak perkenalkan diri. Boleh diperkenalkan lebih lanjut Bapak? Bapak gimana sih karirnya? Sejak kapan di Mahkamah Agung? Supaya teman-teman yang tahu, yang kenal, ataupun yang mungkin wah pengen nih jadi kayak Bapak di Panitera Muda Hukum. Boleh nggak Pak berbagi pengalaman sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Pak? Terima kasih Pak. Boleh. Akan saya jelaskan riwayat pekerjaan saya. Saya sebagai CPNS Mahkamah Agung, khususnya Satker di Pengadilan Negeri Depok, itu sejak tahun 2006. Dan sejak tahun 2014 saya menjabat sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Depok. Lalu saya mutasi pada tahun 2019 menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Cibinong. Nah, setelah itu pada tahun 2002, tepatnya bulan November, saya menjalankan tugas sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Cibadak. Mungkin itu aja Bapak Enos. Wah, Riwayat singkat, riwayat pekerjaan saya. inspiratif Pak. Bertahap dari staf CPNS, panitera pengganti, panitera pengganti Cibinong, Panmut di Cibadak. Secara mudah-mudahan melejit terus Bapak. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik Bapak. Iya. Bapak tadi kan tugasnya kan di sini sebagai Panitera Muda Hukum Pak di Siap. PN Cibadak. Siap. Ini mau tanya Pak. Iya. Fungsi, tugas pokok dan fungsi dari Panitera Muda Hukum itu apa sih Pak? Baik Pak Enos. Fungsi atau SOP dari Panitera Muda Hukum itu SOP yang telah disempurnakan Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu saat ini ada 13, meliputi 1 mengenai penanganan pengaduan pendelegasian dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kedua mengenai penanganan pengaduan inisiatif sendiri pengadilan negeri, ketiga pendaftaran surat kuasa khusus, keempat pendaftaran surat kuasa izin insidentil, kelima surat keterangan tidak tersangkut perkara, keenam mengenai survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi pengguna layanan pengadilan negeri, ketujuh legalisasi surat akte di bawah tangan atau warmarking, kedelapan surat keterangan elektronik melalui aplikasi Era Terang. 9. Kearsipan berkas perkara pengadilan negeri, baik perkara pidana ataupun perkara perdata. Selanjutnya, pelayanan pemberian informasi dengan keberatan pengadilan negeri dan pelayanan pemberian informasi tanpa keberatan pengadilan negeri dan pembuatan laporan perkara bulanan, 4 bulan, 6 bulan, dan tahunan. Dan yang terakhir adalah peminjaman pengembalian arsip berkas di pengadilan negeri itu sendiri. Demikian Pak Enos. Baik. Jadi gini Bapak. Iya. Jadi salah satu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman masyarakat di medsos. Ada salah satu tugasnya itu terkait dengan kearsipan perkara Pak. Iya. Lebih khususnya itu terkait permintaan dokumen nantinya Pak. Jadi saya mau mulai nanya begini Pak. Terkait tugas mengenai kearsipan perkara itu. Misal Pak ya, misal kalau orang Pak minta putusan, meminta salinan putusan perkara baik itu pidana maupun perdata. Nah,
yang sudah diputus lama nih Pak, misal 10 tahun yang lalu, artinya 2023 diputusnya tahun 2013 nih putusannya Pak, dia baru minta lagi tahun 2023, bisa nggak sih itu? Bisa, Bisa ya bisa, Pak ya? bisa. Terakhir itu kemarin ada pemohon itu meminta salinan putusan perkara pidana itu dan perkara itu ada putus di tahun 1999. Wow, Tahun 99. 1999. Ya, dan itu ya kita sebagai apa ya, sebagai panitera muda hukum, kalau misalnya ada pemohon yang memohon untuk permintaan selain itu ya pasti kita layani, bisa. Jadi Pak, misalnya 1999 itu udah berapa tahun? Sudah sangat lama Pak ya? Oke Pak, berarti dari kemarin ada yang minta 1999. Iya. Nah, misalnya itu Pak, 1900 yang putusan tahun 1999 itu, kalau orang mau minta salinan itu syaratnya apa aja sih, Pak? Syaratnya adalah kalau misalnya ada seorang atau masyarakat yang ingin meminta salinan putusan tersebut, Iya, Pak. baik salinan putusan pidana atau perdata, yaitu syaratnya adalah membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga jika si pemohon tersebut atau pihak tersebut tidak didampingi oleh kuasa hukum. Iya. Yang kedua, melampirkan surat kuasa Iya. apabila pihak atau pemohon tersebut didampingi oleh penasihat hukum. Demikian, Pak Enos. Berarti pertama saya mau menegasin lagi Pak Iya. kepada netizen ataupun teman-teman yang menonton acara ini, kalau bukan kuasa, dia bawa KTP ataupun identitas yang berhubungan dengan pihak yang tersebut. Betul, gitu ya, Pak. betul. Kalau dia kuasa hukum, dia membawa surat Surat kuasa sebagai kuasa hukumnya. sebagai kuasa Baik, hukum. Bapak. Nah, baik itu kuasa hukum ataupun bukan kuasa hukum, ada nggak sih Pak baik biayanya Pak kalau mau minta salinan? Oh, itu, Pak? biayanya itu kalau berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019 mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di bawahnya, untuk salinan perdata itu ada biaya PNBP-nya. Oke, biaya PNBP. Boleh dijelaskan apa PNBP itu apa Pak? Ya, biaya PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau untuk salinan perkara pidana itu tidak dipungut biaya. Mungkin itu aja. Perdata, kalau salinan putusan perkara perdata dipungut biaya. Pungut biaya. Kalau salinan putusan perkara pidana tidak dipungut biaya. Betul. Perdata itu PNBP-nya berapa sih Pak? PNBP-nya bisa saya sebutkan, yaitu biaya turunan salinan. Untuk per lembarnya adalah, ini masuk ke PNBP ya, itu per lembarnya aja Rp500 Oke. per lembar. Oke. Materinya itu 10.000 Oke. dan biaya legesnya itu Rp10.000. Oh. Itu semua masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Artinya besarnya itu bergantung kepada berapa banyak lembar Betul. putusan itu tadi Pak ya. Betul. Nah, jadi jumlahnya bervariatif. Bervariatif. tergantung. Nah, Karena di situ ada hitungannya per lembarnya. per lembar ya Pak. Betul. Nah, itu nanti ada diberikan kwitansi nggak Pak bagi masyarakat itu? Kalau begitu? kwitansi itu tidak ada. Tidak ada, ya, Akan tetapi setiap pemohon atau pihak memintakan salinan itu di lembar belakangnya itu kita tulis. Oh, ada tertulis di lembar belakangnya, Pak. Tertulis Iya. itu ada rincian biayanya. Rincian biaya yang PNBP yang harus dibayar oleh pihak ataupun pemohon. Jadi ya itu sudah sangat transparan sekali. Oke, seandainya masyarakat ini nggak tahu, berarti seandainya dia bertanya, Pak, saya kan diminta bayar 50.000 nih Pak, boleh mintaan kwitansinya, nanti bisa dijelaskan sama petugasnya kalau itu di lembar belakang ada gitu Ada ya Pak ya? di lembar belakangnya ada kita tulis rinciannya biayanya. Rincian biaya selain putusan tersebut. Adapun misalnya uang itu ada kembaliannya akan kita kembalikan. Akan dikembalikan. Kembalikan kepada pihak pemohon tersebut. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus mau lanjut nanya nih Pak,
berapa lama Pak orang itu bisa nerima putusan? Artinya gini Pak, dia datang nih, dia datang ke PTSP, Pak saya mau minta putusan yang tadi kita cerita tahun 99 tadi Pak ya. Saya mau minta putusan nomor sekian tahun 99. Nah, itu berapa lama sih Pak sampai dapat tuh? Dokumennya berapa lama waktunya masuk? Maksudnya 5 menit, 10 menit, 1 jam, 3 jam atau gimana Pak? Kalau misalnya kasusnya kemarin itu yang dicari itu putusan tahun 99, ya mungkin ya kita harus mencari terlebih dulu, mencari berkas terlebih dahulu, dikarenakan berkas perkara tersebut adalah tahun 1099 dan itu tidak lama. Tidak lama dalam arti misalnya si pemohon itu meminta datang ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk meminta salinan putusan tersebut, apabila surat tersebut sudah diproses, dan saya sebagai Panitera Muda Hukum Cibadak dan melalui staf saya akan bergerak langsung untuk menyiapkan, untuk mencari, gitu ya Pak ya? untuk mencari salinan tersebut. Oke. Nggak lama. Nggak lama ya Pak ya. Tergantung seberapa lama nanti mencarinya. Iya. Apabila 1999 kita masih mencari lagi kan gitu. Iya, Pak? betul. Nah, jadi kalau boleh saya tanyakan gini Pak. Kalau orang minta salinan putusan itu supaya tidak bolak-balik, lebih baik pagi Pak ya? Betul. Atau lebih sore pun bisa dilayani atau gimana Pak? Mau pagi, mau siang tetap kita layani, ataupun sore juga tetap kita layani. Tetap, Iya, tetap kita layani. Oke. Nah, sekarang gini Pak, orang udah terima nih Pak. Iya. Seperti Bapak bilang, Bapak mencari itu 10 menit langsung ketemu. Dalam waktu 20 menit si pemohon ini langsung nerima. Saking puasnya nih Pak ya, saking puasnya. Kadang-kadang kan kita saking puasnya, wah aku nggak nunggu lama harus apa. Nah, si pemohon tuh mengeluarkan tuh Pak, isi gocek tuh dari kantong. Pak, terima kasih Pak, udah membantu kami secepat ini. Boleh nggak sih itu Pak, uangnya itu diterima Pak? Ya, makasih Bang Enos. Kalau itu saya selalu mengingatkan kepada staf saya di Kepanitiaan Hukum itu jangan sekali-sekali untuk kita menerima. Selalu beritahu juga dan mengekankan kepada teman-teman saya di Kepanitiaan Muda Hukum, jangan sekali-sekali menerima pemberian apapun, apalagi itu berdalam bentuk uang, pemberian dari pihak atau pemohon yang apapun itulah, apapun pelayanannya, baik itu permintaan salinan putusan, baik itu pembuatan surat keterangan, baik atau surat kuasa, itu pada dasar saya melarang, dan itu pada prinsipnya tidak boleh pegawai pengadilan negeri untuk menerima apapun dari pihak dari luar, apalagi dalam bentuk uang. Mungkin itu. Nah, berarti saya tangkap nggak boleh nggak boleh nerima uang. Ya. Walaupun dia sempat nyodorin nggak boleh terima uang. Ya. Boleh nggak gini Pak ya, seandainya misalnya saya pemohon nih Pak, saya saking senangnya Pak, karena cuma 20 menit, wow excellent banget nih pelayanan, super excellent lah bisa saya nilai ya Pak ya. Ya saya nggak bisa kasih duit, mungkin yang baiknya mungkin saya bisa doakan Bapak gitu ya Pak ya. Wah, kalau dalam bentuk doa ya nggak apa-apa. Wah, Kan, itu. terima kasih. Karena itu sudah menjadi tugas tugas sehari-hari kita untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Oke. Intinya jangan menerima apapun. Intinya Oke. seperti itu. Baik, Bapak, baik. Oke, itu mengenai salinan putusan Pak. Siap. Saya mau bergerak dikit nih ke samping nih. Nah, kan ini kita bisa baca terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pak. Iya, Pak. Keterbukaan informasi publik itu kurang lebih dokumen-dokumen itu ada yang dirahasiakan, ada yang tidak dirahasiakan. Nah, sekarang mau saya tanya, apakah seluruh dokumen perkara yang ada di pengadilan itu bisa dimintakan nggak Pak sama masyarakat siapapun itu gitu Pak? Ya, baik. Jadi mempedomani surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 2 strip 144 tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik terkait berita acara dan berita acara sidang dan alat bukti informasi itu dikecualikan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses secara umum. Mungkin itu aja. Jadi
khusus berita acara persidangan dan alat bukti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat meminta berkas, itu paling kalau misalnya minta berkas spesifiknya berita acara seperti itu tidak kita berikan karena mempedomi dari SKKMA tersebut. Karena alat berita acara sidang dan alat bukti itu adalah tidak dapat diakses oleh umum. Baik berita acara persidangan dan alat bukti. Berita acara persidangan itu apa sih Pak misalnya? Berita acara persidangan itu adalah penyusunan berita acara di setiap persidangan, baik sidang pidana ataupun sidang perdata maupun gugatan ataupun permohonan. Jadi setiap persidangan, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga itu setiap hari itu kita selalu membuat berita acara persidangan tersebut. Berita acara persidangan. Iya. Kadang-kadang gini Pak, takutnya masyarakat ini beda nih Pak berita acara persidangan, karena kayak perkara pidana Pak ada namanya berita acara pemeriksaan. Betul. Nah beda Pak ya berita acara pemeriksaan sama berita acara persidangan beda ya Pak. Nah kalau berita acara pemeriksaan boleh nggak Pak diminta Pak ya? Kalau berita acara pemeriksaan boleh diminta oleh masyarakat, bukan masyarakat ya, jadi boleh diminta oleh pihak yang sedang berperkara. Oke. Akan tetapi terlebih dahulu dia membuat permohonan secara tertulis. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Cibadak perihal permohonan permintaan berita acara penyidikan. Berita acara pemeriksaan atau penyidikan. Nah, berarti dia buat surat tertulis dulu ditujukan ke Pengadilan Negeri Cibadak. Ya. Nah, nanti akan ditunggu gitu ya, Pak. Akan ditunggu. Oke, ditunggu tapi yang minta itu adalah pihak-pihak yang pada berperkara. Pihak-pihak sedang berperkara. Misalnya ada orang ngaku-ngaku nih, Pak, saya pihak yang berperkara. Itu bisa nggak, Pak ya? Kalau orang ngaku-ngaku aja nih, kadang-kadang kan orang ada tanda kutip mau mengambil keuntungan di atas permasalahan orang lain nih. Ya. Nah, dia ujug-ujug datang, Pak, saya podakannya atau apa ya, saya boleh minta nggak Pak berita acara pemeriksaannya? Nah, itu lagi. Jadi kalau misalnya itu kita cross check terlebih dahulu. Oh, ada pemeriksaan dulu ya, Pak. Dia sebagai apanya nih? Dia apakah ada hubungan keluarga? Ini kan kita berbicara dengan berita acara penyidikan kan? Apakah orang tersebut ada hubungan keluarga dengan terdakwa apa gimana kan gitu. Kalau misalnya dia memang ada hubungan keluarga ya dia harus melampirkan ya mungkin kartu keluarga ya kan. Ada yang menyatakan bahwa terdakwa itu adalah masih ada hubungan keluarga dengan si pihak tersebut gitu. Jadi Pak, tidak ujuk-ujuk kita kasih, tetap kita akan cross check ulang gitu terlebih dahulu. Terima kasih nih Bapak udah mau memberikan sedikit ilmunya, pengetahuannya bagi masyarakat melalui acara Ngobos episode 2. Sama-sama Pak Enos. Dengan waktu yang ya tidak terlalu panjang, kita juga udah mendapatkan informasi yang banyak. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu sudah kami tanyakan karena ditanyakan melalui medsos yang ada di pengadilan ini Bapak. Mudah-mudahan masyarakat mendapat jawabannya ataupun pihak tertentu yang menanyakan dapat mendapatkan jawabannya. Namun bila mana masyarakat yang masih belum puas ataupun belum misal karena ini kan Pak terkait dokumen. Dokumen itu kan sangat banyak. Boleh nggak Pak ya bertanya nanti ke Bapak ataupun ketemu langsung di sini? Boleh, sangat boleh. Boleh Bapak ya, siap melayani masyarakat. Secara terbuka siap melayani masyarakat pencari keadilan. Terima kasih Bapak. Siap. Oke teman-teman, demikian acara Ngobos episode 2 kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Pengadilan Negeri Cibadak. Apabila ada yang mau berkomentar, silahkan isi kolom komentar. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya baik melalui media sosial, akun YouTube, bersurat langsung, ataupun datang ke Pengadilan Negeri Cibadak di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ciao!